Absennya Lautaro Martinez lawan timnas Indonesia bikin Erick Thohir gigit jari, bukan karena final UCL. Lautaro Martinez menjadi pemain timnas Argentina yang dinantikan kehadirannya ke Indonesia oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Namun sayangnya, Lautaro dipastikan tidak masuk skuad Argentina untuk FIFA Matchday Juni 2023 lawan Australia dan Indonesia. Tentu yang pasti komitmen Argentina akan membawa full tim, ucap Erick Thohir dalam konferensi pers pengumuman harga tiket timnas Indonesia versus Argentina pada Senin 29 Mei 2023. Ya, ini apresiasi yang luar biasa, tetapi salah satu pemain yang saya sukai tidak dibawa karena main di Liga Champions. Nama dia tidak keluar soalnya, sambung Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, Lautaro tidak bisa masuk skuad karena dibutuhkan Inter Milan yang akan menjadi laga final Liga Champions kontra Manchester City Minggu 11 Juni 2023. Saya harap namanya keluar supaya ada akses langsung, kata Erick Thohir. Karena ada aturan FIFA ketika bermain UCL dalam selang waktu beberapa hari, mereka bisa dibebaskan untuk tetap bersama klub. Sayang sebenarnya, tambahnya. Namun demikian bukan final UCL yang jadi penyebab Lautaro absen untuk timnas Argentina. Jurnalis Argentina Gaston Edul melaporkan, Lautaro akan menjalani terapi pada pergelangan kakinya setelah musim 2022-2023 rampung. Hal ini dilakukan agar Lautaro bisa kembali ke performa terbaik pada musim depan. Lautaro Martinez tidak ada dalam daftar karena dia akan menjalani perawatan pergelangan kaki untuk memulai musim depan dengan baik, tulis Gaston Edul dalam Twitter pribadinya. Di skuad FIFA Matchday Juni 2023 ada Julian Alvarez, pemain Manchester City yang juga akan menjalani laga final Liga Champions melawan Inter Milan. Ada 7 pemain Argentina di Piala Dunia 2022 yang tidak dibawa untuk skuad FIFA Matchday Juni 2023, termasuk lawan timnas Indonesia. Mereka adalah Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Lisandro Martinez, Franco Armani, Juan Foyth, Alejandro Gomez, dan Angel Correa. Pada laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina ini, PSSI menjual sekitar 60.000 tiket. Tiket mulai bisa dibeli pada 5 hingga 7 Juni mendatang. Tiket terbagi ke dalam beberapa golongan, mulai dari harga 600.000, 1,2 juta, 2,5 juta, dan 4,25 juta untuk VIP. Di sisi lain, Backlog berencana tukar sepatu sepak bola dengan Lionel Messi. Gelandang timnas Indonesia, Backlog berencana untuk bertukar sepatu sepak bola pemain Argentina Lionel Messi. Kedua pemain ini akan bertemu dan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, 19 Juni 2023. Backlog menjadi salah satu pemain dari 26 nama timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk melawan Argentina. Tidak hanya Argentina, timnas Indonesia juga akan bersua Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Jelang melawan Argentina, Backlog mendapatkan kabar baik. Pemain Persib Bandung itu baru saja menjadi brand ambassador Mills untuk durasi kontrak kerja selama 2 tahun ke depan. Backlog mengaku senang bisa bekerja dengan Mills. Dalam kerjasama itu akan lahir beberapa program baru antara Backlog dengan Mills, salah satunya sepak bola. Mills akan membuatkan sepatu sepak bola khusus untuk Backlog. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengucapkan terima kasih kepada Mills yang sudah berusaha memberikan yang terbaik kepadanya. Saya bergabung ke Mills karena mereka banyak dukungan kepada saya, termasuk membuatkan sepatu sepak bola khusus untuk saya, kata Backlog dalam acara Mills Product Launching Fall Winter 2023. Sepatu sepak bola itu sangat penting untuk performa saya di lapangan dan juga sangat senang dengan hasil sepatu ini. Sejauh ini Mills belum meluncurkan ke publik bentuk sepatu sepak bola seperti apa yang khusus untuk Backlog. Hanya saja Backlog memastikan bahwa sepatu sepak bola itu pasti akan dipakai saat melawan Argentina. Mantan pemain PSM Makassar itu juga mengatakan bahwa sepatu sepak bola tersebut ada 2 warna hitam dan putih. Pada waktu sepak bola itu nanti ada logo brand Mills dan Backlog. Tentu saja saya sangat senang bisa bergabung dengan Mills, ucap Backlog. Di kesempatan itu juga, Backlog berbicara tentang pertemuannya dengan Lionel Messi. Nantinya usai laga, Backlog ingin bertukar sepatu sepak bola dengan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Sementara itu, Direktur Marketing Mills, Stephen Chen, membeberkan alasan memilih Backlog sebagai ambasador.
Menurut Steven, tidak bisa dipungkiri Mark merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Kami lihat Mark salah satu pemain bagus di sepak bola Indonesia. Masih banyak rencana-rencana Mills ke depan, termasuk mencari brand ambassador lainnya selain Mark. Selain Mark, sebenarnya Mills juga sudah bekerja sama dengan striker timnas Indonesia Dendi Sulistiawan, gelandang Persik Kediri Renan Silva, dan pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti. Tentu banyak rencana yang kami inginkan. Kalau bisa tidak hanya pemain lokal saja, tapi juga pemain Eropa, kata Steven. Di sisi lain, Bima Sakti juga angkat bicara tentang Mills. Selama ini asisten pelatih timnas U22 Indonesia itu mengaku nyaman menggunakan produk lokal. Kualitas oke banget, mereka bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Saya bersyukur bisa bekerja sama dengan Mills karena produknya bagus dan harganya tidak terlalu mahal, kata Bima Sakti. Piala AFF U23 2023 maju 2 bulan. Indra Safri tatap tantangan pertama pasca emas SEA Games 2023. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Safri akan dihadapkan pada tantangan pertama pasca sukses meraih emas SEA Games 2023 dengan berlaga di Piala AFF U23 2023. Drawing Piala AFF U23 2023 telah digelar pada Senin 29 Mei 2023. Hasilnya, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Di grup A, Thailand akan melawan 3 tim lain yakni Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sedangkan Vietnam masuk grup C dengan lawan Filipina dan Laos. Dalam drawing diumumkan pula bila Piala AFF U23 2023 akan digelar di Chonburi, Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Padahal jadwal semula Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 31 Oktober hingga 12 November 2023. Artinya Piala AFF U23 2023 maju sebulan dari jadwal yang semula. Dengan rilis resmi dari AFF ini, maka Piala AFF U23 2023 akan jadi tantangan pertama Indra Safri dalam menata jampot pada timnas U23 Indonesia pasca meraih emas SEA Games 2023. Setelah ikut di Piala AFF U23 2023, Indra Safri dan timnas U23 Indonesia akan berturut-turut mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024, 4 hingga 12 September dan Asian Games 2022, 23 September hingga 8 Oktober. Belum diketahui pasti apa target timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2023. Namun dengan skuad juara SEA Games 2023 dan juga catatan pernah juara di edisi 2019 di bawah asuhan Indra Safri, maka Garuda Muda diharapkan bisa berbicara banyak di ajang ini. Hasil baik Piala AFF U23 2023 bisa jadi persiapan baik buat timnas U23 Indonesia untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Asian Games 2022. Ketum PSSI Erick Thohir optimis timnas U23 Indonesia mampu tampil baik, apalagi juga baru meraih SEA Games 2023. Hasil undian grup AFF U23 Championship ini, kita berada di grup B dan berisi 3 negara bersama Timor Leste dan Malaysia, kata Erick Thohir. Saya optimis sebab atmosfer sepak bola Indonesia yang sedang baik seusai meraih SEA Games akan memberikan energi positif untuk meraih hasil terbaik, sehingga bisa lolos ke putaran final. Tambahnya, timnas U23 Indonesia akan melakoni laga pertama Piala AFF U23 2023 melawan Malaysia pada 18 Agustus 2023. Kemudian melawan Timor Leste di tanggal 20 Agustus 2023. Untuk laga semifinal akan berlangsung di tanggal 24 Agustus 2023 dan partai puncak laga final berlangsung tanggal 26 Agustus 2023. Di sisi lain, Sintayong mencari kiper terbaik untuk timnas Indonesia. Sirus Margono audisi selanjutnya. FIFA Matchday Juni 2023 bisa jadi ajang audisi Sintayong mencari kiper terbaik untuk timnas Indonesia karena ada perubahan komposisi dari biasanya. Pemanggilan pemain timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 bisa jadi ajang pencarian Sintayong mencari kiper terbaik. Dari 26 pemain,
Sintayong memanggil 3 kiper yakni Syahrul Trisna, Ernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Pemanggilan Reza Arya yang cukup mengejutkan karena menggeser kiper langganan timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Reza mencatatkan 33 penampilan musim lalu dan turut membantu Juku Eja merengkuh juara Liga 1 2022-2023. Di bawah Mister PSM, Reza Arya juga jadi kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit musim lalu, 24. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang Data dipanggil timnas Indonesia. Kata Reza, tentu saya akan berjuang keras demi mendapat tempat di timnas Indonesia, tambahnya. Selain itu, Ernando Ari naik kelas ke timnas Indonesia senior setelah berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 bersama timnas U22 Indonesia. Praktis, hanya tersisa Syahrul Trisna sebagai kiper di pemanggilan timnas Indonesia saat ini dari pemanggilan terakhir. Kebijakan ini jadi sinyal Sintayong yang tengah mencari kiper terbaik untuk timnas Indonesia. Dalam pemanggilan di edisi TC terakhir, Sintayong selalu memanggil komposisi kiper yang berbeda. Kedepan, bukan tidak mungkin Sintayong memanggil nama-nama kiper baru untuk diaudisi lewat TC Timnas Indonesia. Baru-baru ini ada kiper Panathinaikos B yang sedang mengurus JDUNI yakni Sirus Margono. Mantan utusan PSSI untuk mengurus pemain naturalisasi Hamdan Hamidan menjelaskan, jika Sirus Margono kembali mendapatkan paspor WNI akan lebih mudah ketimbang pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Pittenama. Langkah awalnya pun harus lewat federasi dan Kemenpora, bukan jalur pribadi seperti Sirus, kata Hamdan Hamidan. Selain Sirus, PSSI juga tak menutup kemungkinan mencari pemain keturunan di Eropa dengan grade A untuk timnas Indonesia. Tentu kita ingat ada kiper Sampdoria kelahiran Nusa Tenggara Barat, Emil Audero, yang bisa saja kiper dipanggil timnas Indonesia. Pun kita tidak tahu ada kiper dari klub Liga 1 yang tampil moncer ke depannya dan membuat Sintayong kepincut.